Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini hari Minggu, hari Sabat Tuhan yang istimewa, karena kita beribadah tidak seperti biasanya. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Meskipun demikian, tidak akan mengurangi makna beribadah kepada Tuhan. Dan renungan pada hari Minggu ini akan kita ambil dari 1 Korintus 14 ayat 13 sampai dengan 17. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Tuhan, pada hari ini, di hari Sabat Tuhan yang indah ini, kami jemaat Tuhan yang Engkau kasihi, bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Meskipun demikian Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau juga hadir di sana, dan Engkau juga mau berfirman bagi kekasih-kekasih-Mu ini. Dan di dalam kami akan membaca kitab suci dan merenungkannya. Kami mohon Tuhan sendiri yang membimbing kami. Tuhan sendiri yang mengurapi kami dengan hikmat Tuhan. Sehingga kami benar-benar pulih memahami kehendak-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Korintus 14 ayat 13 sampai dengan 17. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Demikian firman Tuhan, dan berbahagia kita semua yang mendengar dan yang melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua telah tahu bahwa pada saat ini dunia sedang gonjang-ganjing. Bukan hanya Indonesia saja. Dan semua ini bukan dikarenakan perang atau yang lain-lain. Tapi semua ini karena sebuah virus yang bernama Corona atau yang juga disebut COVID-19. Virus ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat hebat sekali. Dia begitu cepat penyebarannya dan masif sekali. Dan dia juga punya daya tahan yang luar biasa, juga adaptasi yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, kita jangan pernah merasa takut dan khawatir. Kita mampu mengatasi masalah ini. Caranya bagaimana? Yang pertama-tama sebagai orang percaya, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan mau menolong kita. Kalau dahulu Tuhan melalui Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang-orang yang sakit, mereka yang lumpuh bisa berjalan, mereka yang buta bisa melihat, bahkan mereka yang mati bisa dihidupkan. Sekarang pun Tuhan bekerja, mau
menolong kita. Kita harus yakin dan percaya. Yang kedua, tentu seperti anjuran pemerintah, kita harus hidup dengan sehat, cukup istirahat, cukup tidur, makannya bergizi, bervitamin, dan juga hidup bersih, termasuk juga rajin mencuci tangan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, juga di sini dikatakan kita harus menjauhi kerumunan-kerumunan orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita GKJW Jemaat Dharma khususnya meniadakan ibadah hari Minggu di gereja. Kita harus ibadah di rumah. Ini memotong jaringan penyebarnya virus corona ini. Dalam titik inilah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering terjadi pro kontra dalam kehidupan kita berjemaat. Ada sebagian yang mengatakan keputusan ini sudah benar, secara logika sudah bagus, dan ini juga program untuk membantu pemerintah. Tapi di sisi lain banyak juga warga yang punya pemahaman, mosok gereja kalah dengan corona. Di mana imanmu? Di mana percayamu? Kita harus yakin kalau kita mau beribadah dan Tuhan mau menolong dan kita percaya, gak ada itu penularan. Nah, sekarang dari dua pendapat ini mana yang benar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut saya dua-duanya tidak salah. Dua-duanya benar. Jadi sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, dua pemahaman ini tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Tapi harus diingat bahwa kita ini selain makhluk rohani, kita juga makhluk yang duniawi. Selain kita ini makhluk yang spiritual, kita ini juga makhluk yang berakal budi. Dengan akal budi itulah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memilih, memilah, dan memutuskan mana yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita hanya mengandalkan spiritual saja, kita akan berjalan tanpa arah. Tapi hanya mengandalkan akal saja, hidup kita ini tumpul dan tak ada gunanya apa-apa. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari jemaat Korintus, di mana jemaat ini adalah jemaat yang cukup muda, cukup besar pada zamannya, tapi sekaligus adalah jemaat yang mempunyai permasalahan yang cukup kompleks sekali. Dari permasalahan etika dalam arti hubungan antar jenis yang tak senonoh, masalah pemujaan pada berhala, juga masalah adanya kelompok-kelompok di jemaat, dan lain-lain. Tapi yang paling parah masalah di jemaat Korintus adalah masalah di mana banyak jemaat yang memilah-milah begitu tajam antara yang rohani dan yang jasmani. Yang rohanilah yang baik, rohanilah yang surgawi, rohanilah yang dikehendaki Tuhan. Sedangkan yang akal budi, yang duniawi itu jahat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus supaya jemaat ini benar-benar paham atas apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan ini. Karena hidup ini tidak hanya masalah roh, tapi juga masalah dunia. Bukan masalah spiritual dan iman, tapi juga masalah logika dan akal budi. Bagi orang-orang yang hanya mengandalkan hidup masalah rohani, masalah surgawi, masalah spiritual, dan bahwa manusia itu tidak hanya hidup karena roh,
tapi manusia itu juga diberkati akal budi. Dan bagi mereka yang hanya mengandalkan akal budi, Paulus mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya karena akal budi, tapi juga kita memerlukan spiritual, iman, dan roh. Oleh karena itu, di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 17 tadi, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, juga menyapa kita semua. Aku akan memuji Tuhan, bukan hanya dengan rohku, tapi juga dengan akal budiku. Aku akan beribadah kepadanya, tidak juga hanya dengan rohku, tapi juga dengan akal